Terima kasih Pak Septo. Selamat malam teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan membahas satu topik berjudul Teologi and Experience. Minggu depan saya akan membawakan satu tema mengenai experiencing truth. Dan untuk kali yang ketiga, supaya pembicaraan kita tidak terlalu ngawang-ngawang begitu, maka kita akan dalam sesi yang ketiga akan melihat bagaimana dua hal yang sudah kita pelajari ini minggu ini dan minggu depan itu bisa diterapkan ke dalam pelayanan kita di dalam gereja. Saya dalam hal ini lebih menekankan pelayanan gereja daripada para gereja ya. Tapi saya rasa apa yang kita pelajari di sini sebenarnya juga merupakan sesuatu yang sebenarnya boleh diperhatikan misalnya di dalam sekolah-sekolah Kristen misalnya. Jadi sebenarnya apa yang kita bahas pada malam hari ini sangat penting juga untuk misalnya sekolah. Cuma Mami dengerin ada itunya nggak? Ada itu nggak dia? Ada bocor nggak? Suara siapa ikut masuk ya? Ya, saya jadi lupa saya mau ngomong apa. Oke, jadi selain daripada di gereja, kita juga bisa lihat bagaimana hal itu bisa dimasukkan saudara ke dalam pendidikan sekolah dan sebagainya ya. Jadi hal itu sebenarnya bisa dipakai gitu. Cuma kita mungkin lebih banyak melihat misalnya bagaimana pelayanan kita di gereja. Next, boleh slide berikut. Ini saya tidak bisa melihat muka saudara nih ya. Sebenarnya kalau kita temu muka, sebenarnya saya mestinya bisa melihat saudara-saudara ya. Dengan demikian ada interaksi nih. Saya biasa kalau berbicara tuh biasa ada komunikasi dengan audiens ya. Nah misalnya ini kata nyeleneh. Saya tidak tahu saudara siapa yang tahu siapa yang enggak ya, karena saya nggak bisa lihat muka saudara sih ya. Saudara tahu arti kata daripada nyeleneh? Nyeleneh itu di dalam bahasa Indonesia itu pengertiannya adalah aneh ya. Nyeleneh itu aneh, entah siapa yang ciptakan itu kata itu untuk kata aneh itu ya. Tapi sudah bisa dilihat di dalam ya bahasa Indonesia lah ya. Nah, saudara, tapi saya rasa tidak masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, KBBI. Nah, jadi nyeleneh itu adalah sesuatu yang aneh ya, tidak biasa, tidak umum, sesuatu yang unik seperti di gambar itu kan, saudara ya. Itu kan itu orang nyalain laptop itu terus di tengah jalan, itu ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak umum, sesuatu yang tidak biasa, bukan? Ya, itulah yang namanya nyeleneh, begitu. Ya. Berikutnya, sudah slide berikutnya. Saya membawakan sebuah tema, saudara. Ya, sola experience ya, the forgotten sola. Ya. Jadi ini saya bawakan pada bulan April tahun 2014 nih. Sola experience ya, the forgotten sola. Jadi kami sekolah-sekolah teologi ya, kami punya ada satu forum yang kami buat itu. Lalu kemudian pada waktu itu kita setiap tahun kita membuat apa yang namanya Summa Lectura ya. Itu kami terdiri dari 6 sekolah teologi Injili ya. Jadi Saat Malang, lalu Aletheia di Lawang, lalu kemudian STT Bandung, lalu kemudian STTRI yang Pak Yakub Susabda ya. Lalu kemudian STTAA itu Amanat Agung, dan yang keenam STT Iman. Nah, kami
sekolah teologi membuat sebuah seminar. Jadi masing-masing sekolah mengirimkan utusan. Nah, pada waktu itu saya diberikan kesempatan untuk berbicara di dalam pertemuan itu, dan saya membawakan sebuah hal, yaitu sola experience, ya, the forgotten sola, ya. Nah, saudara-saudara, tapi apa namanya? eh, ini mungkin bagi orang-orang itu, saudara-saudara, merupakan sesuatu yang nyeleneh gitu, ya, tidak umum. Yang seperti kita lihat di brosur daripada ceramah ini, cuma tahu sola gratia, sola fide, sola scriptura, itu yang inti daripada reformasi, ya. Lalu tambah-tambahin orang soli deo gloria, misalnya hanya kemuliaan Tuhan, tapi itu tidak termasuk sebenarnya, ya. Tapi tiga hal itu, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Nah, itu yang dikemukakan di dalam reformasi, ya. Tapi apa namanya? Itu sola experience itu sama sekali tidak terdengar dan tidak pernah didengar. Dan terus terang, saudara, saya mungkin sudah barangkali 50 58 tahun, saudara, baru saya tahu ada yang namanya juga sola experience, ya. Sebenarnya saya selain daripada sola fide, sola gratia, sola scriptura, lalu kemudian ini sola experience, memang adalah sesuatu yang saya ketahui belakangan, ya. Tapi saya rasa saudara apapun nggak ngerti kali, ya, sola fide, sola gratia, mungkin nggak ingat. Saya rasa saudara cuma tahu satu, ya, solaria, saya rasa, ya, yang saudara tahunya, begitu kan. Nah, jadi waktu saya membawakan itu, nah kemudian beberapa teolog-teolog Injili di Indonesia, ya, umumnya merasa bahwa sola experience itu nyeleneh, ya, karena tidak pernah ada pembahasan, tidak pernah tahu tentang sola experience itu, ya. Lalu saya bilang ini adalah perkataan daripada Martin Luther sendiri, bukan saya yang ngomong begitu. Mereka tidak pernah ya, mereka juga tidak pernah baca, dan setelah tahu juga nggak pernah cari tahu, begitu kan. Jadi sola experience itu merupakan sesuatu yang dianggap oleh orang-orang itu menjadi sesuatu yang aneh, ya. Next, berikut. Nah, saudara, tentu buat orang-orang, saudara, ya, buat orang-orang, sola experience ini merupakan sesuatu yang agak sulit untuk diterima, ya. Yang pertama adalah ini kalau bicara mengenai pengalaman itu kayaknya agak karismatik begitu, ya. Jadi karena banyak di sana itu, saudara, ada pengalaman-pengalaman yang kemudian dijadikan oleh mereka itu sebagai sebuah eh, sebuah titik berangkat, ya, sebuah titik berangkat. Jadi mereka melihat pengalaman, lalu kemudian dari pengalaman itu mereka membuat teologi mereka sendiri. Sehingga dari pengalaman ke teologi begitu. Nah, itu yang suka dilakukan oleh orang-orang karismatik, ya. Sehingga tentu saja kalau saya mengemukakan mengenai sola experience, ya, maka mereka udah langsung resisten, ya. Sebab apa? Oh, itu pengalaman, pengalaman kan subjektif. Kan tidak semua ngalamin begitu, gitu. Yang pengalaman seseorang bagaimana bisa diverifikasi? Bagaimana bisa menjadi sesuatu yang bersifat normatif, kan? Nah, jadi itu keberatan-keberatan mereka, ya. Lalu yang kedua adalah jangan lupa bahwa orang-orang Injili itu adalah anak kandung daripada modern, ya. Jadi mereka itu adalah kita ini sebenarnya adalah anak kandung dari modern, sehingga bagaimanapun sedikit banyak itu kita punya cara berpikir, saudara, kita punya cara berpikir
pola pikir kita, paradigma kita, bagaimanapun karena sebagai anak zaman kita dipengaruhi oleh modernisme, ya. Itu nanti minggu depan saya akan membawakan bagaimana modern itu mempengaruhi jalan pikir daripada kita, ya. Uh, Next. Nah, jadi sebenarnya berikut, jadi kita lihat bahwa pola experiential facit theologum, ya, itu ada di dalam tulisan daripada Martin Luther yang kemudian dikumpulkan dalam table talk, ya. Sola experiential facit theologum itu adalah experience alone makes a theologian. Jadi seorang teolog itu mesti melewatin pengalaman dulu, kata Martin Luther. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana apa namanya maksud daripada Martin Luther dengan ucapannya ini, sola experiential facit theologium. Berikutnya, nah apa yang dimaksudkan oleh Luther sebenarnya di dalam sola experiential ini, ya. Nanti akan kita lihat, saudara. Kita akan lihat bagaimana maksud pada Luther dengan ucapannya itu yang kemudian akhirnya terlupakan. Ya, berikutnya, saudara, kita lihat apa sih arti daripada pengalaman itu. Ya, sebenarnya apa sih artinya begitu kan dari pengalaman. Nah, saudara. Istilah experience itu dari bahasa Inggris, itu berasal dari bahasa Latin experientia, ya. Kalau di kita itu kemudian di dalam pengertian sebagai pengalaman, ya. Yang pertama itu biasanya saudara-saudara kita melihat bahwa pengalaman itu adalah dimengerti di dalam bentuk pengalaman itu dimengerti di dalam bentuk apa yang telah kita jalani selama ini, ya. Misalnya saudara senang untuk memanjat gunung, ya. Lalu sudah 20 tahun memanjat gunung. Nah, saudara, jadi artinya saudara experience-nya itu dapat dikatakan sebagai sebuah pengalaman, ya, yang saudara dapatkan dari hasil menaiki gunung, begitu. Pengalaman menaiki gunung, gitu. Ya, apa namanya? Saya juga sayang tidak bisa melihat muka saudara karena dari muka saudara saya bisa tangkap saudara ngerti apa enggak, ya. Sekarang lihat jadi saya nggak tahu saudara ngerti apa enggak. Tapi nanti saudara bisa masuk ke dalam pertanyaan melalui chat, ya. Oke. Kemudian yang kedua, saudara, ya, secara besarnya, saudara, pengertiannya, in the broad sense, it means an accumulated body of knowledge arising through first-hand encounter with life, ya. Nah, saudara, jadi di dalam yang kedua ini jadinya runtunan pengalaman-pengalaman yang didapat itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi sebuah akumulasi. Jadi misalnya saudara jago badminton nih, udah juara RT nih misalnya kan. Tapi sekarang saudara ikut nih kejuaraan misalnya nasional begitu ya. Dari RT ke nasional ya. Di RT ngadu 17 Agustus doang misalnya kan. Ini nasional. Nah, jadi apa yang saudara mengerti di dalam pengalaman sebagai pemain bulu tangkis di RT, ya, itu belum bisa berbicara di dalam kancah misalnya saudara nasional. Maka di bidangnya saudara itu kurang pengalaman bertanding. Itu di dalam arti yang kedua itu begitu, ya. Oke, saudara nggak usah bingung lah. Kalau nggak ngerti itu juga nggak apa-apa ya. Yang penting masuk surga, bukan? Ya. Oke, yang kita lihat apa yang kita mau lihat di dalam pengertian di sini ya.
slide berikut. Di dalam pengertian kita yang sekarang ini, saudara, di sana tulis ya, it relates to the inward and subjective world of experience as opposed to the outward world of everyday life. Jadi di sini, saudara, yang namanya pengalaman itu adalah sebuah pengalaman yang betul-betul memang harus diakui sebagai sebuah pengalaman subjektif, ya, pengalaman subjektif di dalam dunia ini, di mana tidak sama dengan saudara misalnya cuman pengalaman di dalam keseharian misalnya makan nasi, ya makan apa aja lah ya, makan misalnya, minum, kerja, sikat gigi, tidur dan lain sebagainya. Jadi ini ada sesuatu pengalaman yang bersifat subjektif ya. Nah, tentunya di dalam hal kita ini, saudara, itu adalah berkenaan dengan kita punya itu dong, ya, berkenaan dengan kita punya kerohanian, ya. Nah, saudara, itu yang dimaksudkan, bukan? Berikutnya, saudara. Berikutnya, nah kita lihat begini. Berikutnya, saudara. Jadi, di sini ada sebuah buku berjudul The Varieties of Religious Experience. Oke. Saudara, sebenarnya tidak semata-mata sebenarnya religious experience ini sudah dikemukakan oleh William James ya. Cuman saya memang ambil kutipan daripada William James di bagian ini ya. Tapi sebenarnya pembicaraan mengenai religious experience ini, pengalaman religius ini sudah sejak dahulu ya, tentu sebelumnya jauh sebelumnya juga sudah ada saudara beberapa bapak gereja yang menuliskan tentang ini, menceritakan tentang hal ini, mengemukakan hal ini. Tapi kita saudara di kalangan Protestan, saudara, maka kita melihat adanya pertama barangkali sebuah buku dari Jonathan Edwards, ya. Kita sudah pernah dengar apa enggak Jonathan Edwards, ya? Dia mengemukakan satu saudara sebuah buku, ya, berjudul Treatise on Religious Affection. Jadi afeksi religius, ya. Nah, itu dikemukakan oleh Jonathan Edwards abad 18. Ya, abad 18 dia menulis bukunya. Jonathan Edwards adalah seorang ahli, bukan seorang ahli ya, seorang pada zaman dia itu, saudara, Amerika itu juga mengalami revivalnya, ya, revivalnya pada zaman Jonathan Edwards. Dia juga sebagai seorang pengkhotbah besar sekali, ya. Nah, saudara, abis Jonathan Edwards masih ada beberapa lagi, misalnya tokoh-tokoh kayak Friedrich Schleiermacher, khususnya di dalam bukunya The Christian Faith. Lalu kemudian juga ada William James yang ini. Lalu kemudian nanti ada Rudolf Otto dengan The Idea of the Holy. Lalu kemudian lebih baru lagi itu, saudara, ada seorang filsuf dari Cambridge ya, bernama C.D. Broad ya. Lalu kemudian ada lagi satu tokoh ya, R.C. Zeiner, lalu kemudian W.T. Stace ya. Nah, saudara, ini William James aja ya. Dia menekankan stress the importance of the subjective aspect of religion in general and Christianity in particular. Christianity is not simply about ideas. Kekristenan bukan sekedar ide, ya. It is about the interpretation. Itu adalah interpretasi dan transformasi daripada kehidupan seseorang. Nah, jadi dia menekankan aspek subjektif di dalam agama ini, di mana seharusnya kita itu betul-betul ada, terutama di sana, transformasi kehidupan. Ada perubahan di dalam kehidupan. Nah, jadi
saudara, itu yang ditekankan juga oleh William James sebenarnya di dalam bukunya itu, ya. Kemudian berikutnya, saudara, eh, selama ini, saudara, next itu berikut. Selama ini, saudara-saudara, antara pengalaman dan kemudian antara pengalaman dan teologi, saudara, kita melihat bahwa pengalaman itu bisa dijadikan sebagai sebuah fondasi daripada teologi Kristen. Itu biasanya justru dari liberal theology, ya, bahwa pengalaman itu menjadi foundational resource, saudara, ya, sebuah dasar, resource yang dasar, yang mendasar, ya. Nah, saudara, dari teologi Kristen. Yang kedua, saudara-saudara, Christian theology provides an interpretative framework by which human experience may be interpreted. Nah, ini biasanya dipegang oleh evangelical ortodoksi, ya. Saudara perhatikan yang kedua, teologi Kristen berfungsi sebagai sebuah rangka untuk menafsirkan pengalaman daripada seseorang. Ya, jadi melalui itu kemudian pengalaman seseorang itu kemudian diinterpretasi, ya. Nah, kita pun sebenarnya kalau kita berpikir dengan baik, saudara, di dalam posisi kita yang kedua ini, saudara, yang ke satu karena liberal tentu kita tidak terima, ya. Dasar kita, saudara-saudara, adalah tadi seperti Pak Antoni menegaskan, ya, buat kita di Protestan, orang Kristen Protestan, tapi saya rasa setelah Vatikan yang kedua, Konsili Vatikan kedua, saya rasa Gereja Katolik pun sekarang dalam hal ini berdiri di atas dasar yang sama. Jadi sama-sama sekarang kita baik Kristen maupun Katolik itu berdiri di atas Alkitab dan hanya Alkitab, gitu. Meskipun mereka masih memberikan kekuatan barangkali, tapi bagaimanapun Alkitab adalah satu suara mutlak di dalam teologi. Nah, ya. Tapi jangan lupa Alkitab tidak sama dengan teologi. Ya, teologi ada banyak sekali, saudara. Begitu, ya. Nah, jadi orang sering merasa atau menganggap saya punya teologi adalah Alkitab. Nah, disitulah salahnya. Ya, sebab teologi itu udah interpretasi dari Alkitab. Interpretasi mungkin salah nggak? Ya mungkin. Alkitab salah nggak? Tidak mungkin. Alkitab pasti tidak salah. Itu dasarnya kita. Itu fondasi kita yang tidak akan digoyahkan untuk orang Injili. Ya, jadi tetap berdiri di atas Alkitab, kebenaran Alkitab, saudara-saudara. Tapi jangan lupa, Christian teologi itu bukan Alkitab. Itu hanya interpretasi daripada Alkitab. Begitu, ya. Nah, jadi kalau kita mengkukuhkan teologi Kristen kita, saudara, sebagai framework, sebagai kerangka untuk membaca Alkitab, nah kita nanti sama dengan Katolik pada waktu itu direformasi sama Luther, begitu kan? Karena mereka sudah punya framework, saudara-saudara, yang dibentuk baik pengertian Alkitab maupun pengertian daripada bapak-bapak gereja, konsili-konsili dan sebagainya. Lalu itu menjadi framework, dan framework itu yang dipakai untuk membaca Alkitab, begitu. Ya, saudara lihat misalnya kita dengan saksi Yehova misalnya. Saksi Yehova Alkitabnya apa, saudara? Sama sama kita. Dia juga pakai Alkitab. Kalau kayak Mormon ada Book of Mormon kan, yang lain-lain suka ada tambahan. Saksi Yehova cuma satu, tetap pakai Alkitab. Tapi kita tidak bisa terima mereka. Mereka adalah bidat. Kenapa mereka adalah bidat? Mereka pakai Alkitab kok. Nah,
cara baca orang Yehova, saksi Yehova, itu merupakan cara baca di dalam kerangka teologi mereka. Dan kita tidak bisa terima. Misalnya, saudara, teologi kita jelas adalah Trinitarian. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, mereka melihat Yesus itu tidak setara dengan Allah. Yesus itu diciptakan. Maka kita tidak bisa menerima mereka sebagai Kristen. Mereka tetap adalah bidat. Begitu. Nah, kenapa bisa bidat? Sama-sama Alkitab kok. Nah, saudara lihat ya, yang membedakan kita dengan saksi Yehova adalah apa? Satu, yaitu cara membaca Alkitab. Interpretasi di dalam membaca Alkitab. Itu yang menjadi persoalannya. Begitu. Ya. Oke. Kemudian seorang penulis saudara mengajukan sebuah proposal. Ya, berikutnya. Buat Mr. McGrath, ya, saudara-saudara, bahwa teologi Kristen, ya, di bawah itu Christian theology does aim to address, lalu untuk mengadres, ya, untuk mengadres, menginterpretasi dan mengubah kepengalaman kita, ya. Jadi paling penting itu, saudara. Jadi kita melihat bahwa teologi Kristen itu, saudara-saudara, lalu kemudian harusnya mengadres, menginterpretasi, dan kemudian mengubah, ya, mengubah pengalaman daripada seseorang, ya. Nah, itu adalah proposal daripada Alistair McGrath yang saya ikuti di sini, ya. Berikut, yang pertama, ya, maka kita lihat yang pertama adalah teologi itu address experience, ya. Tadi dikatakan demikian kan sama apa namanya, sama McGrath kan, ya, bahwa teologi itu, saudara, kita itu harus address di experience, ya, teologi itu. Berikutnya, kita lihat bahwa berikut, slide berikut. Betul, encounter God yang tadi. Encounter God. Oke. Jadi, saudara, di situ kita lihat bahwa teologi Kristen seharusnya ini proposal daripada McGrath, ya. Tapi saya ikut, ya. Christian theology cannot remain faithful to its subject matter if it regards itself as a purely propositional or cognitive in nature. Teologi Kristen, saudara-saudara, ya, tidak dapat betul-betul setia kepada pokok bahasannya, saudara-saudara, ya, kalau dia menganggap dirinya itu artinya teologi Kristen, ya. Kalau teologi Kristen itu melihat dia itu sekedar sebagai sebuah proposisi atau sebuah pengertian kognitif belaka. Nah, itu nanti kita lihat akan sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Luther nanti, sola experiential facit theologum, ya, itu nanti itu kita lihat, ya. Jadi di sini, saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu mesti transformatif, mesti mengubah orang, ya. Calvin juga mengemukakan, ya, to know God is to be changed by God. Kalau kita ngaku nih, ya, kalau kita ngakunya kenal Tuhan, maka kita harus diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara, kita boleh tanya nih, kita ini berubah atau enggak? Saya tahun lalu dengan tahun sekarang, kemajuan kerohanian yang mana yang saya capai dalam tahun ini?
Ada nggak yang kita bisa kemukakan? Oh, saya sekarang lebih cinta Tuhan. Misalnya, in what way kamu bisa lebih cinta Tuhan? Nah, saudara, ya. Jadi Luther, Calvin menekankan to know God is to be changed by God. Kalau kita tidak ada perubahan transformatif, jangan bilang kita kenal Tuhan. Ya, jangan bilang kita kenal Tuhan. Lalu kemudian pengenalan akan Tuhan itu akan membawa kita kepada ibadah, leads to worship. Ya, as the believer is caught up in transforming and renewing encounter with the living God. Pada waktu kita beribadah, saudara, ya, itu saudara, kita betul-betul mesti mengalami sebuah transformasi sedemikian rupa di dalam ibadah kita, di mana kita itu betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Nah, itu nanti kita akan lihat di dalam pertemuan kita yang ketiga, saudara, ya. Jadi bagaimana sebenarnya seperti kayak ibadah atau pembinaan kita di dalam gereja, begitu kan? Nanti kita akan lihat, saudara, bahwa kenapa hal ini terjadi. Ya, kenapa hal ini terjadi? Ya, sebab mestinya, saudara, to know God is to be changed by God. An encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan mesti menghasilkan transformasi. Kalau tidak, artinya kamu ketemu Tuhan apa enggak sebenarnya, begitu. Ya, nah, saudara, slide berikut. Jadi a theology, saudara-saudara, which touch the mind, leaving the heart unaffected, is no true Christian theology. Ini sebuah poin, saudara, yang ditekankan oleh Luther dan Calvin. Sebuah teologi yang tidak menyentuh hati, ya, tapi sekedar cuma menyentuh otak kita, kognitif kita, is no true Christian theology. Itu bukan teologi Kristen. Ya, hanya teori istilahnya deh, ya, hanya teori. Sebuah ini yang cuma teori, saudara, ya, itu akan membuat apa? Akan kalau Luther dan Calvin bilang that is it is not, ya, probably it is apa, filosofi or what lah, begitu, ya. Nah, saudara, itu yang kita lihat, ya. Berikut, kemudian Luther di sini, ya, Luther mengatakan it's living, dying, and even being condemned, which makes a theologian, not reading, speculating, and understanding. Ya, nah, saudara, ini saya sekarang balik sebenarnya kepada pertanyaan yang pertama. Apa maksud Luther sola experientia facit theologum? Apa sih maksud daripada Luther pada waktu mengatakan bahwa hanya pengalaman yang dapat membuat seseorang itu menjadi menjadi seorang teolog, ya. Itu perkataan dari Luther. Nah, saudara lihat begini, ya. Luther sangat terkenal dengan apa? Luther sangat terkenal, sangat kuat, saudara, dengan theology of the cross, teologi salib. Staurologi, stauros itu salib, ya. Jadi staurologi, saudara, theology of the cross, itu yang sangat dikenal dari Luther, ya. Nah, saudara, theology of the cross itu dibandingkan oleh Luther dengan theology of glory, ya, theology of glory. Nah, saudara, pada waktu Luther mengatakan theology of the cross, bukan sekedar semua teologi daripada Luther cuma bicara tentang salib, enggak loh, ya. Tapi maksud daripada Luther itu begini, ya, yang namanya theology of the cross, saudara jangan pikir seperti kita punya pengertian teologi, ya, misalnya teologi apa gitu kan, lalu kita pelajari tentang itu, bagaimana, begitu kan. Nah, theology of the cross itu tidak seperti demikian,
Ya, theology of the cross itu adalah sebuah event, malah saya bilang, ya boleh dapat dikatakan sebuah event di mana kemudian kita itu betul-betul berhadapan dengan salib daripada Kristus. Begitu. Nah, ini kita ketemu Kristus, kita ketemu Yesus itu, saudara, dan kemudian kita melihat penderitaannya di atas kayu salib. Lalu kemudian bukan sekedar itu, saudara, ya. Martin Luther ingetin, it is living, dying, and even being condemned. Nah, persoalannya adalah bahwa, jadi menurut Martin Luther, kalau kamu itu tidak pernah merasakan Anfechtung, sebuah perasaan di mana kita berdosa, di mana kita berada jauh, di mana kita tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri, di mana kita tidak punya, ya kita destiny-nya yang neraka lah begitu. Maka kalau kita tidak punya Anfechtung itu, kita lihat salib Kristus juga nggak ada artinya, kata Luther. Maka pengalaman perjumpaan dengan salib Kristus, dengan sebuah pengalaman daripada diri di mana kita merasa diri kita adalah diri yang berdosa, itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Dan baru di situ kita mengerti apa yang namanya kita diselamatkan. Maka itulah kita Injil menekankan, kamu harus lahir kembali. Nah, saudara, kalau kita tidak pernah punya pengalaman lahir kembali, misalnya di dalam liberal, waktu saya di Kanada, saya pergi ke sebuah gereja, majelisnya sangat liberal. Kalau waktu itu saya berkhotbah, lahir kembali, dilahirkan kembali, born again, apa segala dan sebagainya, saya diketawain. Apa tuh lahir kembali? Persis gobloknya itu kayak Nikodemus, saudara. Ya, bagaimana? Kita mesti lahir kembali. Emang kita mesti masuk perut daripada mama kita lagi? Tuh, bodohnya diulang lagi. Dari zaman ke zaman bodoh nggak hilang-hilang ya. Begitu kan? Ya. Nah, itu saudara. Ya, jadi mereka tidak bisa menjelaskan what is born again. Karena apa? Nggak pernah ngalamin kok. Apa itu born again? Apa itu? Nikodemus waktu itu juga tidak pernah pengalaman. Emangnya saya mesti masuk rahim ibu lagi? Mana mungkin, gede begini, begitu dan sebagainya. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Luther pada waktu dia berkata sola experiential facit theologum. Hanya dengan pengalaman seseorang dapat mengerti mengenai teologi. Kita baru mengerti teologi kalau kita betul punya pengalamannya. Begitu. Kita baru mengerti keselamatan kalau kita mengerti saya ini orang berdosa. Begitu. Ya, kalau kita tidak mengerti itu, saudara, nah, itu akhirnya kemudian menjadi theology of glory yang dikatakan oleh Luther. Ya, theology of glory itu adalah teologi yang menekankan kepada kemampuan manusia dan kemampuan rasio daripada manusia. Ya, cuma begitu aja, begitu. Ya. Berikutnya, saudara. Maka, to be a real theologian is to wrestle with none other than the living God. Not with ideas about God, but with God himself. Ya, jadi saudara, artinya untuk menjadi seorang yang seseorang yang seorang teolog, ya, pada waktu kita menjadi seorang teolog, saudara, ya. Jadi kita harus ada pengalaman itunya, ya, harus ada sebelumnya harus udah punya sebuah pengalaman di mana kita bisa dan lain sebagainya yang tadi saya kemukakan, ya. Saudara masih ingat cerita Ayub misalnya, saudara, ya. Setelah temannya datang, mereka debat-debat kan teologi, ya.
temannya bilang, "Lu dosa, maka lu sekarang jadi kayak begini." Sebab apa? Karena dosa. Nah, itu teologi daripada teman-teman Ayub itu, penderitaan itu dari dosa. Ayub menderita, maka kesimpulan Ayub berdosa. Itu kan logika gitu. Ya. Nah, jadi saudara berdebatlah. Ayub bilang, enggak, gue gak dosa, begitu ya. Enggak ada dosa gue yang layak untuk harus jadi begini, begitu. Enggak, bukan karena dosa, pasti, begitu kan. Nah, berantem. Lalu datang Elihu, ya, yang lalu kemudian keluar lagi. Tapi at the end, ya, saudara-saudara, akhirnya Ayub sendiri kan bisa ngomong, ya, setelah dia ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan diberikan penjelasan enggak? Enggak, saudara. Dikasih taunya buaya lah, banguk lah, burung elang lah, apalah segala macam. Ya, kebun binatang, malah Tuhan cerita tentang kebun binatang. Begitu kan? Dijelasin enggak yang pasal 1, pasal 2? Sama sekali enggak. Ya. Nah, tapi dari ketemu itu, Ayub langsung bilang apa? Selama ini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, saudara ngerti nggak? Itulah yang namanya sola experience, ya, bukan? Ya, selama ini cuma dari kata orang aku dengar. Tapi sekarang, kata Ayub, mataku sendiri memandang engkau. Menjadi teolog dia. Karena dia punya pengalaman yang sungguh bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, jadi itulah yang ditekankan dan yang dimaksudkan oleh Luther dengan sola experiential facit theologum, ya. Dan berikutnya, saudara-saudara, tanpa kesadaran akan dosa, ya, dan ngerinya bahwa kita berada di dalam keterpisahan dengan Tuhan, bahwa kita itu terpisah antara kita dengan Tuhan, we cannot appreciate the joy and wonder of the proclamation of forgiveness to Jesus Christ. Kalau kita nggak pernah merasa diri berdosa dan berada jauh dari Tuhan, dan tanpa pengorbanan Kristus, itu kita tidak bisa diselamatkan. Saudara, kita tidak pernah menghargai forgiveness itu. Ya, kita tidak pernah menghargai. Ya, nah, saudara, berikut. We can never appreciate the joy and hope of the resurrection unless we have been plunged into the sense of hopelessness and helplessness which pervaded that first Good Friday. Saudara, kita tidak akan pernah mengalami apa yang namanya sukacita Paskah kalau kita tidak pernah mengalami gelapnya Good Friday. Jadi setiap kali kita Jumat Agung dan Paskah, saudara, kita tidak menghargai Paskah itu kalau kita tidak pernah masuk, saudara, ke dalam Jumat Agung. Kesungguhan di situ kita masuk ke dalam Jumat Agung, itu kita, saudara, tidak bisa itu. Ya, berikut, saudara, maka kemudian Luther insists the real theologian is someone who has experienced a sense of condemnation and account of sin. Itu tadi sudah dikemukakan, ya. Jadi di situ kita merasakan bahwa bagaimana Injil membebaskan kita, merubah situasi kita, dan sesuatu yang bersifat itu, ya. Maka yang pertama-tama, teologi harus mengadres, saudara-saudara, pengalaman kita. Jadi kalau teologi itu mengatakan bahwa kita orang berdosa yang diselamatkan oleh Yesus Kristus,
maka teologi harus mengadres pengalaman kita. Ya, tangkap ya yang poin pertama ini. Oke, sekarang kita poin yang kedua. Poin yang kedua, saudara, teologi itu interpret the experience. Ya, nah, saudara, berikut itunya slide berikut. To fail to relate to God is to fail to be completely human. Ya, saudara, kalau kita gagal untuk berelasi dengan Tuhan, itu artinya kita juga tidak menjadi manusia yang lengkap ya. Kita tidak akan menjadi manusia yang lengkap. Berikut kita lihat persoalan dosa, saudara, the problem of sin. Ya, dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Kita tahu ya, itu ya jelas. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Dan setelah kita terpisah dari Tuhan, saudara, kita mengalami apa yang disebutkan, saya pinjam dari C.S. Lewis ya, bahwa kita mengalami apa yang disebutkan selalu dissatisfaction, ketidakpuasan. Kita selalu ketidakpuasan, saudara, dissatisfaction. Ya, nah, jadi kita itu selalu tertinggal, saudara-saudara, dengan sebuah perasaan, saudara-saudara, longing. Kalau Rollheiser katakan sebagai the holy longing, sebuah longing, saudara. Ya, kalau C.S. Lewis mengatakan sebuah dissatisfaction, ketidakpuasan kita yang disebabkan oleh dosa. Ya, nah berikut divine dissatisfaction. Ya, jadi ada sebuah divine dissatisfaction, ada sebuah ketidakpuasan yang bersifat ilahi. Ya, ketidakpuasan ilahi ini, saudara, bukan ketidakpuasan terhadap Tuhan, ya, bukan ketidakpuasan terhadap Tuhan, tapi itu merupakan sebuah, saudara, ketidakpuasan akan hal-hal yang bukan Tuhan. Nah, saudara tangkap nggak ini? Ya, kalau saudara, kami mungkin tidak bagikan PowerPoint-nya. Kalau saudara pengen ingat hal ini, saudara bisa potret atau saudara kalau dari HP bisa screenshot. Ya, nah saudara, jadi itu yang dikatakan ya. Jadi divine dissatisfaction itu, saudara, adalah not dissatisfaction with God, but a dissatisfaction with all that is not God. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang kita punyai, katanya. Ya, kita tidak menunggu, saudara, nanti kalau ketemu Tuhan setelah kita mati, itu kita punya orang Injili juga pikirannya begitu ya. Kita baru ketemu Tuhan ya kalau kita sudah mati. Jadi sekarang kita belum mati kan, maka kita nggak pernah ketemu Tuhan. Salah sekali itu, saudara. Itu bukan konsep Alkitab itu. Konsep dari mana saya juga nanti dicari deh, begitu ya. Nah, saudara, untuk mengalami, untuk kebersamaan dengan Tuhan, itu adalah sudah kita alami ini. Ya, sudah kita alami sekarang ini. Begitu. Ya. C.S. Lewis dalam tulisannya itu banyak. Juga film-filmnya sudah tahu ya, The Chronicle of Narnia itu, saudara ya. C.S. Lewis itu pada waktu abad 20 ya, pertengahan, saudara ya. Mulai dari 40-an, dia khotbah-khotbah. Tulisan-tulisannya dibukukan tahun 60-an, begitu ya. Dia tuh mati-matian sudah menekankan bahwa kita dalam dunia ini itu mengenal surganya Tuhan. Begitu. Itu dia setengah mati. Tapi saya rasa sampai sekarang orang tetap kayak orang Injili. Ya, tapi dia berusaha tuh menekankan surga, jelasin surga untuk orang Kristen. Saudara. Ya. Nah, jadi itu yang dia kemukakan, saudara. Ya, coba berikutnya, slide berikut. Maka, saudara, kita lihat bahwa
kita ini terasing daripada homeland kita. Itu kecepatannya. Ya, yang ini. Loh. So that we are exiled from our homeland, but its memories return hauntingly. Jadi, saudara, kita itu sebenarnya karena kita sudah berdosa, saudara, kita sudah di exile, ya. Tapi memori itu tetap kita punya, ya. Tetap menghantui kita, saudara. Sebuah dissatisfaction, divine dissatisfaction, ya. Berikutnya, saudara, ya. Berikutnya, sebuah perkataan daripada Agustinus, ya. Saya rasa ini sangat terkenal sekali, ya. Di dalam buku Confession-nya dia tulis, "You have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you." Ya, ini adalah sebuah penekanan daripada Agustinus dalam bukunya yang terakhir itu Confession, ya, bahwa Tuhan itu menciptakan kita, ya, bagi Dia, bukan buat kita. Tuhan menciptakan kita itu untuk Dia. Maka itu sebabnya hati kita tidak akan pernah tenang, akan selalu restless, akan selalu dissatisfaction, akan selalu punya holy longing, saudara, sampai kita rest in God, sampai kita datang kepada Dia. Nah, saudara, itu yang dikemukakan oleh banyak sekali bapak-bapak gereja, Agustinus, ya, dan di dalam hal ini juga ditekankan oleh C.S. Lewis, saudara, ya. Berikut, slide berikut. Nah, saudara, C.S. Lewis, ya, mengatakan, saudara, an unsatisfied desire, which is itself more desirable than any other satisfaction. Bagus ya, apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis, ya. Jadi sebuah keinginan, ya, yang tidak terpuaskan, keinginan yang tidak terpuaskan, yang lebih diingini daripada kepuasan itu sendiri, kepuasan yang lain maksudnya. Ya, bagus ya. An unsatisfied desire, which itself more desirable than any other satisfaction. Ya, dan anyone who has experienced it will want it again. Kepengen lagi, kepengen lagi, kepengen lagi. Itu ditulis oleh C.S. Lewis itu dalam bukunya di dalam The Weight of Glory. Ya, nah, saudara. Dan itulah sebabnya, saudara, lalu kemudian Agustinus juga bisa mengatakan desiderium sinus cordis. Longing itu, longing kepada Tuhan itu, lalu kita betul-betul menaruh perhatian, longing itu makes the heart deep. Desiderium sinus cordis. Nah, saudara, ya. Nah, apa yang C.S. Lewis maksudkan dengan joy, ya. Berikutnya, saudara, slide berikut. Nah, saudara, apa sih joy itu? Saudara jangan terjemahkan joy itu sekedar cuman sukacita, sukacita begitu ya, bukan ya. Maksud daripada C.S. Lewis pada waktu dia berkata mengenai joy, the heavenly joy itu, saudara, ya, adalah sesuatu yang sangat kepengen, sesuatu yang kita sangat kepengen, ya, tapi dia itu kelihatannya jauh, ya. Coba diklik lagi itu, di bawahnya ada itu lagi, coba diklik, ya. Itu merupakan sebuah distant hills yang beyond our reach, begitu, ya. Sebuah bukit-bukit di sana di seberang, kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa capai, bukan ya. Joy itu adalah sukacita yang di sono tuh, yang di sono tuh. Nah, itu yang sebenarnya ditekankan oleh C.S. Lewis pada waktu dia mengatakan bahwa kita itu dapat joy itu, ya, dapat gitu.
Nah, berikutnya coba. Slide berikutnya, saudara, adalah apa sih yang dimaksudkan? What did it mean? Ya, what if anything that it point out? Nah, saudara, lihat di dalam berikutnya, saudara. Ya, nah, saudara, di dalam bukunya ya, The Weight of Glory, saudara, ya, here, which no natural happiness will satisfy. Sebuah keinginan yang tidak ada kebahagiaan dalam alam ini bisa memberikan. A desire still wondering and uncertain of its object. Sebuah keinginan tapi nggak ngerti, nggak tahu itu objeknya apa. And still largely unable to see that object in the direction where it really lies. Dan kita tidak bisa lihat objeknya. Ya, itu yang dimaksudkan oleh C.S. Lewis pada waktu dia mengemukakan tentang joy itu. Ya, berikutnya, nah, saudara, kita lihat bahwa using recognizably Augustinian imagery, ya, kalau kita numpang nih, Agustinus punya gambaran, bayangan ya. Nah, menurut Agustinus itu begini. Ini sedikit pakai otak sedikit ya. Seringkali saudara sudah jarang pakai otak soalnya ya. Sebuah buku atau sebuah musik ya, kamu baca buku lah. Saya PSBB ini saudara menjadi ya. Saya bukan baca buku teologi, baca apa gitu kan, saudara ya. Yang saya baca buku cerita silat, saudara. Ada teman kirim, ya. Lalu saya baca. Habis tuh, saudara. Ya. Nah, enjoy nih kita baca cerita silat itu, enjoy begitu kan? Ya. Tapi begini nih, saudara, ya. Apakah buku itu adalah enjoyment? Dengar musik nih. Apakah musik itu adalah letaknya enjoyment itu? Nah, di musik ini nih, di lagu ini nih. Begitu kan? Tidak. Tidak, saudara. Saya misalnya kasih saudara itu buku cerita silat, saudara lempar kali ke sampah. Apa nih buku banyak begini nih, bacanya juga capek. Begitu kan? Jadi, kesenangannya itu tidak ada di dalam buku. Saya kasih lagu nih misalnya. Orang tua senang. Anak muda bilang, lagu apa ini? Begitu kan? Jadi, the beauty is not in itself. Tidak ada itu, saudara-saudara. Ya, tidak ada di buku. Ya, it's not in them. It only came through them. Ya, jadi melalui buku itu, melalui lagu itu. Nah, jadi itu yang dimaksudkan, saudara. Kita melihat bahwa itu merupakan sesuatu yang dikemukakan begitu ya oleh C.S. Lewis itu kita pakai itu kan ya. Next berikut, maka pleasure, kesenangan, beauty, keindahan, personal relationship, hubungan dengan personal, saudara, all seem to promise so much. And yet when we grasp them, we find that we were seeking was not located in them, but lies beyond them. Ya, saudara, saya punya anak didik, saudara. Ya, 3 bulan ini kami tidak bisa ketemu karena PSBB, karena jaga jarak, toh juga nggak bisa ngapa-ngapain apa segala ya. Tapi hari ini kemudian saya sempat nih bisa makan bersama saudara ya. Kalau saya cerita sama saudara, saya nih punya anak didik nih. Tadi pagi saya makan bareng sama dia, begitu kan? Saudara, oh iya ketemu, so what gitu loh ya.
Tetapi saudara, buat saya itu ada sukacita yang sangat besar. Ketemu anak nih, udah 3 bulan nggak ketemu. Kita bisa makan sama-sama. Nah, kita bisa ngobrol. Ya ngobrol sih memang bisa di itu. Kalau kita lihat itunya aja, saudara, yang nggak ada artinya. Ya cuman ketemu. Ketemu ngapain? Ya ngobrol. Terus apa lagi? Makan. Ya makan. Ya cuman makan, ngobrol. Ya udah kan. Not in them, but through them. Jadi bukan ansih, saudara. Ketemu anak, makan bareng, ngobrol bareng. Enggak. Tapi adanya through them. Waktu bisa sama-sama makan. Waktu bisa ngobrol. Waktu bisa sama-sama cerita. Itu saudara. Melalui itu kita merasakan bahagianya itu. Nah, sebenarnya saudara, itulah yang disebutkan sebagai divine dissatisfaction di dalam human experience. Sebuah rasa joy itu yang kita kepengen. Ya, berikutnya saudara. Tentu yang membaca Lewis ini bilang, ini secara logika nggak benar nih, begitu kan? Ya, kalau seseorang itu lapar kan tidak berarti bahwa pasti ada roti kan? Nah, gitu ya. Kita lapar itu tidak membuktikan adanya roti. Nah, C.S. Lewis akan mengatakan begini ya, kita punya dissatisfaction yang memberikan joy, ya, dissatisfaction yang memberikan joy, begitu kan? Tapi sebenarnya dissatisfaction itu tidak otomatis menunjuk kepada joy itu, bukan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, berikut nih ini adalah jawaban daripada Lewis, ya, jawaban daripada Lewis, ya. Memang seorang yang lapar tidak membuktikan adanya roti, tapi kalau saudara bisa lapar, maka itu menunjukkan saudara adalah satu makhluk yang membutuhkan sesuatu untuk memenuhi laparmu. Kenapa saudara bisa lapar? Karena saudara adalah makhluk yang diciptakan untuk makan. Dan kita yakin di luar sana itu ada makanan. Begitu. Tangkap nggak saudara? Ya. Nah, kalau kita dissatisfaction, kita punya keyakinan bahwa satisfaction ada di sono. Ada. Begitu. Karena kita diciptakan untuk itu. Nah, sama logikanya itu saudara dengan bahwa kita lapar itu memang tidak membuktikan roti, tapi waktu kita lapar itu kita menunjukkan bahwa saudara pasti kita adalah makhluk, ya. Maka saudara berikut saudara tentu tahu ini, ya, Mazmur 42 bukan? Ayat 1-2 ya. Seperti seekor rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Saudara tahu ya, Mazmur 42 ya. Seperti seekor rusa, ya, seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku, my soul search for God. Demikianlah jiwaku merindukan Tuhan. Nah, saudara, teologi harus juga saudara menginterpretasi daripada hal ini ke dalam pengalaman daripada kita. Saudara, waktu saya di Amerika, saya baca ayat ini. Wah, saya sudah khotbah puluhan kali dari ayat ini, Mazmur 42. Ya. Bagaimana kalau kita khotbah? Kita kasih ilmu perusahaan. Saudara, rusa itu saudara senang air. Ini begini-begini. Oh, kayak kita pernah jadi rusa aja. Begitu kan? Ya. Nah, habis itu saudara, maka kita harus juga haus sama Tuhan. Bagaimana haus sama Tuhan? Biasanya kita kalau orang Injili pasti dua deh saudara, ya. Doa sama baca Alkitab. Maka saudara longing for God nggak? Gampang lihatnya. Saudara baca Alkitab enggak? Ya, saudara doa enggak? Doa enggak, baca Alkitab enggak?
masa bilang my soul longing for you? Nggak ada tuh, begitu kan? Nah, jadi tapi enggak, teologi itu mesti bisa, saudara, mengemukakan my soul thirsts for God. Jiwaku merindukan engkau. Jiwa kita nih merindukan Tuhan. Nah, saudara, kita tuh bisa nggak tuh? Betul nggak gitu? Sekian kali kita baca Alkitab, teologi kita mengajarkan kita nggak, saudara? Pernah nggak kamu? Soul, hati kita yang terdalam. Saudara, a dissatisfaction, a holy longing. Kita bisa search for God. Rindu akan Tuhan. Ada nggak itu? Nah, itu kita mesti tanya, saudara. Ya. Berikut terakhir, saudara, ya. Masih ada satu slide ini ya. Lalu kemudian, saudara, teologi does interpret. Nah, itu yang tadi saya katakan ya. Maka teologi itu harus menafsirkan pengalaman daripada orang. Ya, jadi kita punya dissatisfaction itu, teologi itu mengarahkan kita kemana, mengajarkan kita kemana, begitu kan? Ya, maka at times experience needs to be radically reinterpreted. Ya, this example has real spiritual relevance. It makes the point that experience needs tentu pengalaman itu sendiri juga perlu untuk dikritik ya. Itu kita tidak itu dah besok supaya itu ya. Berikutnya, saudara, ya. Jadi, saudara, yang ketiga adalah teologi mentransform experience ya. Di sini kita kenal, saudara, ya. Lalu kemudian berikutnya, teologi transform experience. Berikutnya, saudara, God is the ultimate fragrance of your consciousness. Ya. Nah, saudara, jadi at its best, saudara, Christian theology itu sebenarnya, saudara, harus bisa men-sharekan karakteristik daripada bahasa puisi. Ya, bahasa puisi itu bisa berbicara beyond the language. Ya. Tidak sekedar berbicara dengan bahasa proposisi, tapi dengan sebuah bahasa seperti puisi, kayak seperti berpuisi itu, sebab bahasa puisi itu ada something beyond the language, sesuatu yang melampaui bahasa, ya, dan kemudian menjelaskan kepada kita, memberikan kepada kita pengertian di dalam pengalaman Kristen kita mengenai Tuhan, ya. Nah, berikutnya, tapi itu semua tentu adalah merupakan sesuatu yang kita dapatkan, saudara, semuanya ini adalah melalui anugerah pada Tuhan. Selalu pengertian-pengertian, saudara, ya. Saya rasa itu 100% saudara-saudara akan dikerjakan oleh the grace of God, ya. Saudara sampai kepada pengertian, ya. Kalau saudara baca dan saudara baca merupakan sesuatu yang lain, ya, sesuatu yang berbeda. Waktu kita baca, saudara, ya, waktu kita baca itu, saudara, bagaimana kita bisa melihat that my soul longing for you, bahwa jiwaku merindukan engkau. Itu tidak ada, pasti pekerjaan daripada Roh Kudus, ya. Nah, saudara, konklusi terakhir, ya. Jadi sesuatu hal yang kita melihat bahwa teologi itu karena mengadres dan menginterpretasi kita punya pengalaman, saudara, maka dia sendiri mengubah, ya. Jadi tadi Pak Anthony Nathan juga menekankan kan, ya. Kalau orang Kristen tuh baca-baca Alkitab nggak ada perubahan, begitu kan? Ya, itu gimana, begitu kan? Ya. Nah, saudara, itu yang dimaksud. Tetap kita itu, saudara, teologi itu harus mengadres, harus kemudian dapat menginterpretasi pengalaman kita, dan teologi itu harus dapat mentransformasi seseorang. Kalau tadi seperti dikatakan Calvin, bukan? Teologi kalau tidak mengubah orang,
Itu no theology, begitu. Ya, konklusi terakhir, saudara. Ya, kita lihat terakhir. Jadi kita lihat bahwa di dalam Christian theology itu ya tidak bisa purely kognitif, tidak bisa purely experiential. Tapi kedua hal itu merupakan sesuatu yang selalu harus berada bareng. Ya, dikatakan sana experience and understanding are like two sides of the same coin. Itu adalah harus ada dua-duanya. Nggak mungkin ada sebelah. Koin kan nggak selalu ada dua muka kan. Ya, nggak mungkin satu muka doang kan, begitu. Jadi pasti sebuah koin ada dua muka. Maka di dalam ini saudara, baik pengalaman maupun pengertian teologi kita itu adalah merupakan dua sisi daripada sebuah koin, ya. Dan kemudian experience and understanding are like two sides of the same coin, ya. Jadi dua-duanya adalah sesuatu yang berada di dalam koin yang sama. Lalu kemudian saudara yang kita lihat adalah bahwa experience is a vital point of contact for Christian apologetics in a post-modern world. Jadi pengalaman itu sendiri sebenarnya adalah sebuah point of contact, sebuah titik temu, saudara-saudara. Ya, pada waktu kita menyelenggarakan apologetika Kristen di dalam dunia postmodern. Ya, karena postmodern sudah kembali bisa melihat peranannya pengalaman, sedangkan orang dalam modern itu membuang sama sekali pengalaman. Ya, nah kita berada di postmodern ini, kalau kita tidak mengerti pengalaman, maka apologetik kita udah ketinggalan zaman, begitu. Ya, nah di dalam dunia yang sudah postmodern ini, maka kita mempunyai apologetika Kristen yang bisa mempunyai titik temu dengan mereka anak-anak postmodern pada zaman sekarang ini. Gitu. Ya, pembicaraan saya sampai di sini, maaf mungkin agak kepanjangan sedikit, ya, sebab nggak bisa berhenti tengah jalan, gitu. Mohon maaf ya, Pak Septo ya. Untung saya nggak dikasih 2 menit lagi. Terima kasih. Ya, silahkan saya kembali ke Pak Septo dulu, ya.